Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Junes Reviza selaku pembicara ketiga pada mosi pro yang berbunyi Dewan percaya bahwasannya sekolah unggulan dengan kurikulum berbasis global akan menghasilkan kualitas lulusan yang lebih baik dibanding sekolah reguler. Untuk itu, peran saya di sini adalah merekonstruksi kembali jalannya perdebatan dan juga menutup argumentasi dari tim kami, sekaligus memperkuat argumen dan membidik kelemahan dari tim lawan. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan sanggahan yang sangat amat kontradiktif pada mosi kali ini kepada tim lawan. Kami sangat tidak setuju bahwasanya dari sudut pandang mereka mengatakan menyalahkan yaitu sekolah unggulan sebagai penyebab kesenjangan pendidikan adalah pandangan yang sangat amat kontradiktif. Mengapa? Masalah utamanya bukankah keberadaan sekolah unggulan tersebut, melainkan kurangnya perhatian terhadap sekolah reguler. Bagaimana bahwasannya di sisi mereka mengatakan jika kita ingin mengatasi kesenjangan, dari sisi kami menawarkan bahwasannya bukankah lebih bijak untuk meningkatkan kualitas sekolah reguler dengan menurut sistem, metode pengajaran dan juga fasilitas yang ada pada sekolah unggulan tersebut. Mengapa? Sekolah unggulan bukankah bentuk diskriminatif, melainkan, saya tegaskan kembali, melainkan wadah bagi siswa berprestasi untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka. Menghapuskan sekolah unggulan justru dapat menghambat mereka yang membutuhkan tantangan akademik yang lebih baik. Selain itu, Dewan Juriku tercinta, bahwasannya Anda perlu tahu bahwa sekolah unggulan yang sudah membuka jalur beasiswa bagi siswa berbakat dan juga keluarga yang kurang mampu, dan tawaran ini sangat amat eksklusivitas dari tim kami, dan itu mengapa bahwa Dewan Juriku tercinta harus berpihak pada tim kami, dan saya akan merekonstruksi kembali jalan perdebatan yang sudah disampaikan oleh pembicara tim 2 dari tim kami. Untuk itu, adanya argumentasi mendukung mosi di mana fasilitas lebih lengkap. Sekolah unggulan umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan modern seperti laboratorium canggih, perpustakaan yang kaya akan literatur, dan juga olahraga yang memadai dan teknologi pembelajaran yang sangat amat mutakhir tentunya. Fasilitas ini memungkinkan siswa dan juga untuk memenuhi akademisi belajar mereka dan mengembangkan diri secara lebih optimal, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Tenaga pendidik yang berkualitas, sekolah juga unggulan cenderung memiliki tenaga pendidik yang sangat amat berkualitas dan profesional, dengan kualifikasi dan juga pengalaman yang lebih tinggi tentunya, dan juga guru-guru di sekolah unggulan biasanya memiliki motivasi yang lebih dan juga memiliki akses ke pelatihan dan pengembangan profesional yang lebih baik, dan juga adanya kurikulum yang sangat amat lebih baik dengan adanya seringkali lebih dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi persaingan di dunia kerja dan pendidikan. Dan untuk itu mereka lebih menawarkan program-program khusus seperti adanya dengan bilingual, juga program akselerasi dan juga program pengembangan bakat. Dan juga mengapa poin ini sangat khususkan untuk lebih dikulik lebih lanjut Dewan Juriku, karena di bahwasannya lingkungan belajar yang kompetitif menciptakan lingkungan di mana siswa saling memotivasi dan juga mencapai prestasi yang lebih tinggi. Bagaimana halnya Dewan Juriku, hal ini mendorong siswa untuk bekerja lebih keras dan juga mengembangkan kemampuan mereka secara maksimal. Dan juga adanya jaringan dan peluang yang sangat amat luas dan juga lebih ke akses ke lanjutan-lanjutan seperti adanya perguruan tinggi maupun di dunia pekerjaan. Reputasi sekolah unggulan dapat membuka pintu, saya tegaskan kembali lagi, dengan adanya reputasi sekolah unggulan dapat membuka pintu bagi mereka untuk mendapatkan beasiswa magang dan juga pekerjaan yang lebih baik. Dengan adanya tersebut dapat ditegaskan bahwasannya banyak penelitian menunjukkan bahwa siswa dari sekolah unggulan cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih baik dibandingkan dengan keberhasilan mereka di dalam lingkup perguruan tinggi dan juga ataupun pendidikan lebih tinggi. Oleh karena itu bisa dicamkan bahwasannya kesempitan dalam bersudut pandang oleh tim lawan, dan juga adanya beranggapan bahwasannya dengan adanya sekolah unggulan hanya menciptakan kesenjangan pendidikan, bahwasannya Dewan Juri padahal dengan adanya kenyataan justru sebaliknya sekolah unggulan bukanlah simbolis diskriminasi. Mengapa? Karena melainkan representasi dan juga sistematika dan pendidikan yang ideal yang seharusnya menjadi standar bagi semua sekolah. Untuk itu jika sekolah reguler memiliki keterbatasan dan juga fasilitas metode pembelajaran, mengapa, saya ulangi dan
saya tegaskan kembali, mengapa yang salahkan adalah sekolah yang unggulan, yang bukankah sistem yang gagal meningkatkan kualitas sekolah reguler tersebut? Bahwasannya dalam fakta, sekolah unggulan hadir untuk menjawab kebutuhan siswa yang mungkin memiliki potensi, yang hadir untuk menjawab kebutuhan secara finansial maupun secara optimalitas dengan ada fasilitas yang lebih lengkap seperti laboratorium dan sudah sebutkan yang tadinya. Untuk itu dalam sekolah unggulan ini memiliki kesempatan lebih besar untuk mengeksplorasi ilmu dan juga mengembangkan keterampilan dan berinovasi tanpa batas. Bukankah ini seharusnya menjadi tujuan pendidikan utama dalam keberagaman lingkup pendidikan yang ada di Indonesia? Untuk itu tidak hanya dari segi fasilitas, saya juga sangat amat kontradiktif dari sudut pandang tim lawan. Akankah bahwasannya sekolah unggulan juga unggul dalam aspek tenaga pendidik, guru-guru, dan juga mengajar hal dalam diajar? Unggulan bukan hanya memiliki kualifikasi yang juga lebih tinggi, tapi bahwasannya tetapi dengan adanya pelatihan dan juga akses terhadap metode pengajaran yang terbaru. Dengan demikianlah mereka mampu mengasah potensi siswa secara lebih efektif dan juga mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dalam skala global. Untuk itu kurikulum yang diterapkan di sekolah unggulan pun lebih dinamis, Dewan Juriku tercinta, dan juga sangat amat berorientasi pada masa depan, dan juga program seperti kelas bilingual, akselerasi hingga pengembangan bakat individu dalam skala internasional lebih bahwasannya. Untuk itu dibandingkan dengan adanya sekolah reguler yang seringkali terjebak dalam sistem pembelajaran yang sangat amat monoton dan juga kurangnya relevansi terhadap kebutuhan di dunia modern. Dan untuk itu bukankah Dewan Juriku seharusnya Anda perlu tahu bahwasannya kita berupaya agar seluruh sekolah mengadopsi pendekatan seperti ini, dan mengapa daripada menyerang eksistensi sekolah unggulan. Lebih dari sekedar tempat pembelajaran Dewan Juriku, sekolah unggulan menciptakan lingkungan yang sangat amat kompetitif. Mengapa? Karena pada prinsip inilah saya akan menjelaskan bahwasannya untuk karakter siswa menjadi lebih disiplin dan juga mandiri dan berorientasi pada prestasi sudah dibicarakan oleh pembicara kedua pada tim kami. Untuk itu di lingkungan ini seperti membentuk mental juara yang akan sangat bermanfaat ketika terjun di dunia kerja. Untuk itu maupun perguruan tinggi, bahkan bahwasannya keuntungan sekolah unggulan tidak berhenti pada masa sekolah saja, Dewan Juriku. Lulusan sekolah unggulan seringkali memiliki jaringan yang lebih luas dan juga akses terhadap peluang lebih besar seperti beasiswa yang prestisius, magang di tempat perusahaan ternama, dan juga hingga kesempatan kerja di lembaga yang terkemuka. Untuk itu jadi alih-alih mengkritik nih untuk pembicara balasan pada tim, untuk pembicara lawan mengkritik bahwasannya sekolah unggulan, mengapa kita tidak menjadikan sebagai contoh untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan? Saya akan pertanyakan pada poin tersebut. Jika meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan ini menjadikan solusi bagaimana pendidikan membawa kualitas sekolah reguler mendekati standar sekolah unggulan, dan bukankah kita menginginkan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan individu yang kompetitif, inovatif, dan juga bersiap di kancah nasional? Dan sekolah unggulan bukankah masalah menemukan solusi bagi masa depan pendidikan yang lebih baik? Sekian, terima kasih dari pembicara ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.